Present? Hadir, Mom. Ya, ya, oke. Elvira. Ah, ada. Oke. Adiaksa. Oh, Adiaksa. Linggar Irianto. Linggar. Oh, no respon. Hadir, Mem. Oke. Rodatul. Present, Mem. Oke. Yusa Firmansyah. Oke. No respon. Muhammad Adiaksa. Hadir, Mem. Oke. Syafnah Present, Gilzah. Mem. Oke. Present, Ananda. Mem. Oke. Ananda present, Mem. Sulastri. Present, Mom. Muhammad Syahril. Present, Mem. Syaril sama Yusa hadir, Mem. Oke. Adiaksa Zaid. Hadir, hadir. Alright. Febriana Hidayati ada. Irma Damayanti ada. Hadir, Mem. Oke. Mem, maaf, saya tadi namanya kelewat setelah Nur Natalia. Anissa Afifah. Bukan. Andika Fitri. Oh iya. Ini udah kok semuanya ada. Hadir 34 ya. 34 of you. All present. Oke, yang kelas D nanti saya panggil right after this setelah saya kasih pekerjaan ya. Jadi berikutnya yang kemarin saya sudah berikan matrix of reference dan yang berikutnya lagi yang harus dipikirkan sesudah matrix of reference adalah plan, research plan, perencanaan, rancangan what is it? Rancangan risetnya. Sebentar ya, saya cari dokumennya terlebih dahulu. Hmm, Jadi kita bisa mengisi matriks dan juga membuat rancangan penelitian atau research plan itu kalau kita punya referensi dan punya mentor teks. Persyaratannya itu. Kalau tidak punya referensi, kita tidak bisa mengisi matriks. Matriks menunjukkan bahwa kita membaca ya. Kalau kita membaca ada buktinya. Anda harus membuktikan kepada saya. Kalau Anda membaca mana buktinya sudah dibaca. Oh ini. Ini sudah terisi matriksnya. Jadi sebenarnya dokumen-dokumen itu adalah evidence based that you've already done your job ya. Jadi sebelum meneliti itu kita itu perlu what we call it a plan, rencana dulu. Jadi jangan langsung tiba-tiba menulis bab satu. Nanti kamu bingung sendiri bab satu mau menulis apa ya? Kalau judulnya begini, nulis apa? Jadi direncanakan dulu. Inputnya dulu. Ini saya sedang siapkan semua input-inputnya supaya begitu menulis tahu apa yang harus ditulis. Tahu keseluruhan the whole stories bagian awal sampai akhir dengan melihat mentor teksnya. Oke. Ini saya share screen. Jadi yang sudah kalian cari tadi ada yang Susan Agins ya tadi, Halliday dan siapa semua dokumen-dokumennya. Matriksnya ini sudah ada ya di WA group. Ada yang sudah buka-buka. Jadi kalian kan sudah mencari pustaka-pustaka itu ya, dibaca, dipahami. Kalau dia buku, tidak perlu jadi satu buku tuh 600 halaman yang kita baca semua. No. We call it reading on purpose. Ya. Baca sesuai yang kita cari. Jadi jangan takut dulu sama buku yang ribuan halaman, ratusan halaman. Ini buku tebal banget. Semua dibaca? Of course not. Before we read, we need to set the purpose why we read. What we are looking for by reading. Saya mau cari apa? Kan tadi udah dibuat outline-nya ya. Saya mau cari definisi. Ya, jadi cari saja definisi. Saya mau mencari micro teaching, macro teaching. Saya mau mencari hakikat. Cari hakikatnya. Jadi tidak perlu the whole item semua
berpages, 100 pages of those book. Jadi nggak perlu takut dulu sama buku-buku tebal gitu. Karena kita sudah set the goals, reading goals. Ya. Tujuan membaca kita apa? Saya mau mencari tentang fungsi dari ini, misalnya nilai moral misalnya atau morality. Di buku itu ada, ya sudah. Cari itu saja. Yang lainnya mungkin kita tidak perlukan. Jadi first of all, lu cari-cari. First of all, ini tuh reading skill. Semua ini yang perlu kita lakukan adalah reading skill. Padahal proposal tesis itu kan menulis ya. Tapi yang harus ditingkatkan pertama itu adalah membacanya. Dan tahu bagaimana membacanya lebih efektif. Menyingkat waktu. Effective reading. Jadi cari bukunya mungkin tebal, tapi kita sudah tahu yang mau kita cari itu ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan si bedah judul. Ini kan kita sudah punya dokumen ini ya. Oh, saya mau cari ini. Di mana ya bisa saya dapat? Oh, di sini, di sini, di sini. Saya mau cari ini. Terus misalnya kita ketemu buku, kita tidak menemukan buku apapun yang ada ini, tapi ada lain misalnya namanya Dimensions of Writing. Grab it. Ambil, cari, tulis. Jadi aspeknya diganti dengan dimension. Karena itu yang kita temukan. So this outline seems like a flexible. Dia itu sangat fluid. Outline kita, bedah judul kita ini tuh fluid. Sesuai dengan apa yang kita cari. So don't stop searching. Jadi jangan selesai mencari, udah banyak, udah aman. Udah 25 misalnya. Udahlah, nggak usah lagi. No, itu bukan karakter researchers ya. Peneliti itu bukan yang berhenti mencari referensi. Begitu cari referensi, misalnya kita nggak ketemu nih aspek of writing, kita ketemunya indicators, kita ketemunya dimension. Ya udah kita ganti ininya. Di sini siapa namanya? Itu yang ada ganti. Atau ketemu juga Brown, lalu ketemu yang lainnya, tambah lagi. So it should be open mind. Kita harus open itu ya, pikirannya, fleksibel, fluid, namanya fluid ya, cair. Jadi harus banyak menerima. Jadi ini bukan sesuatu yang harga mati, dikunci lock. Makanya ini di Google Classroom saya tidak setting harus dikumpul minggu ini, tapi masih nanti semua pengumpulan tugas tuh do submissionnya nanti. Karena kalian akan berkembang terus lagi, bertambah lagi, mungkin nanti bertambah lagi, ada lagi sesuai dengan seberapa banyak kalian mencari, seberapa persistent ya, tekun untuk memahami project risetnya ini gitu. Nah, dokumen ini tadi judulnya, penulis, tahun itu ditulis, dan apa yang kalian cari di situ tadi, hakikatnya, lalu ada di halaman berapa. Ini contoh nih yang sudah punya tahun lalu, punya kakak kelas. Nah, kayak gini. Yang diambil cuma halaman 5. Meskipun itu buku functional analysisnya punya Halliday, ini mungkin ratusan halaman. Tapi yang memang kita cari mungkin hanya halaman 5. Yang lainnya mungkin ada halaman sekian. Begitu. Ini punya Anissa Fitria. Mungkin punya yang lain. Coba kita cek ya. Punyanya Azam. Miss, izin bertanya, Miss. Iya. Itu misalkannya link repository itu bisa Link masuk repository. ke referensi nggak, Miss? Bisa dong. Ini kan saya juga buat nih di sini. Ini buku. Kalau buku yang harus diinput adalah ini. Kalau jurnal agak ruwet ya, yang harus diinput ini. Lalu ini skripsi atau unpublished thesis. Masukkan. Itu si mentor teks itu baca. Utamanya yang harus dipahami adalah ini. Baca semuanya. Kalau saya penelitian topik itu ya saya baca semuanya karena itu project saya.
project kita harus menguasai ya kan, kita kan mau melakukan itu, tapi minimal yang ini di input adalah item-item ini. Kalau diisi, saya akan positive thinking, oh berarti dia sudah baca. Oh berarti dia sudah baca, nggak semua dibaca, tapi dicari ya kan. Oh dia cari semua. Biasanya kan kita baca buku tuh di skimming ya, skimming. Oh judulnya ini, daftar pustakanya ini mau saya cari di halaman ini, lalu kebet cari di halaman itu. Oh ketemu penjelasan tentang literature, penjelasan tentang sastra ada di halaman 600. Tapi kan kita perlu namanya skimming. Dilihat sekilas itu namanya skimming. Kalau dilihat detail itu namanya scanning. Itu reading skill ya, apa di reading strategi. Scanning, skimming, annotating. Nah, ini membuktikan bahwa oh ya baca. Oh ya sudah cari. Oh ya sudah dapat di halaman ini. Gitu. Karena kalau cuma copy paste gini kalian cuma bisa copy paste lo copy paste aja dari sini. Copy paste aja dari daftar pustaka yang ada di repositori. Tapi sebenarnya apakah proses membacanya dilakukan? I need more evidence from you. Setidaknya lakukan di sini. Dan ini terus bertambah. Ini juga nanti dikumpulkannya udah selesai, udah akhir, baru nih contohnya. Ini pengisiannya. Untuk matrix of reference. Jadi mulai di ini dan tidak perlu diselesaikan ini semua dalam seminggu. Ini tuh proses. Mungkin seminggu hanya dapat 2 buku. Jadi yang dikumpulkan ini itu adalah kerjaan 4 bulan. Dalam 4 bulan dia bisa mendapatkan 11 buku. Journalsnya ada berapa? Dibaca, ditelusuri satu-satu ada berapa nih? Banyak ya. 11, 12 untuk previous research. Yang lainnya nggak mungkin dong 12 sama 11 aja baru berapa tuh? 11 tambah 12 belum ada 25. Berarti ada dokumen lain yang dia nggak masukkan ke sini karena mintanya pasti di atas 25. Mungkin nggak terinput. It's okay. At least you show me. Oh, dia membaca. Oke, ini dari sini, dari tugas matrix yang step berikutnya ada pertanyaan? Dan saya mau Iya, bertanya, silakan. Iya, silakan. untuk matrix ini, untuk kami yang judulnya pakai bahasa Indonesia, diisinya langsung diterjemahin atau direct aja gitu pakai English dulu, Mas? English, Indonesians, you can do both. Okay? Oke, thank you, Ma'am. Buku-buku ini saya sudah berikan di sini ya, di referensi library pribadi ini, jadi punya saya. Karena saya spesialisasinya di writing dan kualitatif, jadi bukunya agak banyak di situ. Tapi ini setidaknya lumayan lah yang tentang listening speaking bisa ambil dari Jack C. Richards, yang CLT, Penny Earth itu umum ya, semua ada ya. Kemudian grammar, yang ini buku TOEFL nih, buku mata kuliah TOEFL, metode macam-macam. Jadi kalian bisa lihat dulu satu-satu atau download. Ini buku Pak Haji Douglas Brown, ini pasti dipakai nih, baik yang ini yang karena dia banyak serinya, ada language assessment, teaching by principles, writing ini tadi ya, Sarah Crushing Wiggle ini pasti masuk. Yang tadi penelitian listening bisa pakai assessing listening. Judulnya memang assessing listening ya, menilai keterampilan menyimak. Tapi di situ pasti ada dokumen apa definisi apa itu listening, apa itu mikro makronya dan lain sebagainya.
Oke, jadi bisa cari-cari di sini. Atau bukunya Ken Hillen, kalau writing harus sekali mengutip Ken Hillen, Partridge dan sebagainya ya, karena itu menunjukkan kedalaman. Contoh misalnya ya, mau penelitian tadi mood modality misalnya, yang tadi mood modality itu adalah di advanced grammar ya. Oh bukan, dia linguistik, systemic functional linguistic, berarti harus ada si Michael Halliday, ada Susan Agins, ada yang dari Wienka. Itu nama-nama itu tuh harus ada di referensi. Kalau tidak ada, ya berarti referensi kalian itu dangkal ya, tidak menunjukkan kedalaman kajian. Tapi Indonesia boleh ya, Indonesia boleh. Tapi perlu juga para si ahlinya ini kita kutip untuk menunjukkan bahwa kita punya grand theory atau theoretical foundation, dasar teorinya yang memang kuat dari sumbernya langsung. Siapa? Ya siapa ahlinya di situ? Misalnya tentang genre tuh yang naratif lah, ini itu ada si ini Rose, Martin and Rose. Kemudian si tadi bukunya si Agin, Susan Agin, tentang systemic functional linguistic. Ya, semacam itu ya. Oke, yang lain bisa dari sumber-sumber lain di perpustakaan Unindra. Yang aplikasi saya sudah berikan juga ya linknya ya. Sudah di-download kah? Sudah, Mem. Iya, coba dicari di situ. Saya sih belum download ya, tapi saya testimoni dari mahasiswa itu banyak bahasa Indonesia. Ya mungkin bahasa Indonesia perlu juga. Tapi tadi ya sebagai secondary sources. Oke, jadi mulai di kemarin kan hanya kayak skimming ya, lihat sepintas, oh saya dapat referensi. Sekarang dibaca lebih dalam untuk mengisi tabel-tabel ini. Skripsi namanya, tahun, universitas mana, satu-satu di ini judul. Jadi sambil baca sambil mengisi tabel, sambil baca sambil mengisi tabel itu. Jadi kalian ada banyak input input input. Oh jadi dia gini ngerjainnya. Untuk penelitian jurnal versi jurnalnya yang hanya 15-17 halaman juga, oh jadi dia gini nulisnya, jadi dia gini gitu. Jadi sambil apa namanya interaktif gitu ya. Jadi begitu membaca, apalagi di skripsi nih gitu, oh dia bab satunya gini ya nulisnya, jadi nanti kalau saya nulis bab satu jadi gimana ya, oh jadi bisa dari sini ya. Nah, itu namanya interaktif input. Kita membaca lalu kita uh, occupying in our own work gitu, bekerja di urusan kita sendiri. Jadi kalau nanti saya nulisnya gimana ya, oh bisa gini. Terus nanti ada mentor teks yang satunya lagi, oh dia bisa gini ya, oh bisa ya, oh jadi nanti saya bisa gini juga nih, gabung nih antara mentor teks 1 sama mentor teks 2 nih, bisa digabung jadinya gini. Terus nanti dapat mentor teks yang dari Unindra sendiri, perpustakaan Unindra, datang ke perpustakaan Unindra, baca sambil mengisi tabel ini. Jadi dari Unindra boleh? Ya boleh juga, silakan. Karena berhubung Unindra belum punya digital repository, jadi kita perlu lakukan manual, datang ke kampus. Begitu. Itu tentang matriks yang harus dikerjakan ya seiring waktu. Jadi harus semuanya ini tidak. Tapi please do your work, your homework, and then find the progress ya. Terus ada tiap minggu tuh misalnya hanya satu buku, it's okay, good. Ini jurnalnya cuma 2, ya nggak apa-apa. 1 buku, 2 jurnal, 2 skripsi, itu udah 5 this week. Oke, minggu ini. Besok lagi 5, besok lagi 7, besok lagi sekian-sekian. Atau tiap 3 hari sekali. Buatlah schedule di antara kesibukan yang lain dan mata kuliah lain, tapi harus ada progres ya. Kalau tidak gini nih penyakitnya,
Kalau kita tertinggal terlalu lama, nggak dikerjakan ini berminggu-minggu, nanti begitu kita datang ke dokumen ini, itu tuh kita lupa. Nggak tahu ya kalau usia kamu yang 20 tahun, tapi kalau usia saya yang sudah 40 tahun, saya meninggalkan dokumen ini terlalu lama, begitu balik lagi, sampai mana ya tadi, kemarin saya baca ini nih, sampai mana ya? Lupa, saya lupa. Kemarin jadi recalling memories di otak tuh karena menumpuk urusan lain ya. Kan kalian punya ada berapa? 5 mata kuliah, ada urusan freelancer dan lain sebagainya, itu pasti bertumpuk-tumpuk. Akhirnya memori tentang kerjaan ini tuh udah tidak masuk long term memory. And then when we recall, itu sampai mana ya kemarin ya? Kemarin saya baca yang ini tuh terus apa yang saya pahami? Jadi untuk menemukan ingatan kita yang kita ingat, yang kita baca di seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, atau terlalu lama 3 bulan yang lalu, itu susah di pengalaman saya ya. Karena terlalu lama ditinggalkan, akhirnya mundur ke belakang, ulang lagi, saya baca lagi dari awal, dan itu takes time, not takes time, wasting time. Aduh, jadi mundur lagi ke belakang, ulang lagi bacanya untuk bisa paham seperti terakhir kali kita paham, karena terlalu lama. Tapi kalau sering kita tengok lagi ya, 3 hari lagi kita tengok, oh iya ya kemarin sampai sini nih, oh ya, jadi mundurnya sedikit, nanti bajunya banyak, mundur lagi sedikit, kita maju lagi banyak, karena kita sering tengok. Karena itu kan semua reading tuh berbasis kognitif ya, ingatan. Kita punya catatan, ada catatan tuh membantu juga. Dicatat-catat seperti ini kan juga bantu. Oh iya, nature tuh ada di bukunya Brown. Ada, saya kasih satu lagi, ada yang lebih ini ya, bedah bukunya punyanya ini. Jadi cara dia membedah buku tuh udah per halaman. Kelihatan di ini, kelihatan di ini salah satu cara supaya kan apa? Oh, saya di Henry Guntur tuh ada di halaman berapa? Ada di sini. Jadi kita udah tahu, oh referensinya tuh ada di halaman itu. Kalau ada matrix of reference, lebih mudah lagi. Oh, dia ada di halaman ini. Oh, ini namanya ini. Kemarin saya ini. Jadi itu mudah untuk recalling memories. Oke. Ada pertanyaan sebelum ke research plan? Research plan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada? Jelas Nanya, ya? Mem. Ya, silakan, bagus. Saya masih bingung soal teori yang tipe-tipe error itu, Mem. Saya kan baca itu awal mulanya idenya dari coder, terus ada peneliti lain yang kayak menyimpulkan Dulai dan kawan-kawan, dan Oke, akhirnya itu Crescent. dibuat lagi sama si Alice, apa Ruth istilah-istilahnya Alice. kayak omission. Jadi saya tuh sebenarnya harusnya dari Corder, Dulai atau Alice, man. Oh, cantumkan aja semuanya di sini. Cantumkan dulu semuanya. Misalnya jenis. Si Anu bilang begini, si Anu bilang begini, si Anu bilang begini. Itu namanya discussion. Pembahasan. Itu namanya review. Meninjau. Beda-beda, nggak apa-apa dong, beda-beda. Bagus tuh. Ruth Alice bilang ini. Dulay and Crescent bilang ini. Siapa lagi bilang ini. Lalu nanti Tapi kalau baru kita simpulkan. Jadi sudut pandang tuh berbeda. Kesalahan bisa error can be viewed from a multi various perspective. Kesalahan itu bisa dilihat dari bermacam-macam. Memang secara teori juga begitu kan. Ini saya punya sedikit sekali tentang error. Misalnya atau bisa buka nggak ya ini? Bisa. Importance of error ini.
Dari Corder cantumkan, dari James cantumkan, dari ini cantumkan, lalu bagian belakangnya nanti berikan sintesis. Jadi kalau ada banyak referensi, either referensinya saling menambahkan atau saling bertentangan mungkin atau berbeda, it's okay, nggak apa-apa. Masukkan aja, nggak perlu bingung. Nanti formulating bab 2-nya kita bahas cara memformulate. Oke? Oke, cool? Cool. Ada lagi pertanyaan sebelum ke research plan? Jadi minggu ini tugasnya 2 ya, tadi buat matrix, mengisi matrix. Mulai mengisi matrix ya, bukan selesai minggu ini. It's a long term job, okay? To fill these tables out and to complete this. Your time is quite long. It's about 4 months until final test. Sampai final test lagi. Ketemu buku, apa yang dicari catat di sini. Catatannya berantakan nggak apa-apa. Semua catatan itu berantakan nggak apa-apa. Nanti baru dikumpulkan. Paham ya tentang matrix? Mengapa perlu matrix? Matrix secara teknik dia membuktikan bahwa kalian baca. Yang sebenarnya saya butuhkan adalah kalian benar-benar membaca, mencari, scanning, skimming, mencari apa yang jadi topik risetnya, menemukan di halaman-halaman itu, get familiar with scientific sources, terbiasa dengan buku-buku tebal, buku-buku yang tulisannya rumit dan sebagainya. Jadi terbiasa dengan hal seperti itu, gitu. Dan mendapatkan comprehending, memahami kontennya, isinya gitu. Jadi sebenarnya dokumen ini tuh menunjukkan what you have on your brain seharusnya ya. Oh, jadi dia sudah baca ini. Itu ada di dalam your competence, your brain, ada di dalam diri kalian sebenarnya. Jadi maksud saya harapannya tuh ini bukan cuma copy paste, saya baca halaman ini, tapi benar-benar dibaca, benar-benar paham, benar-benar ada di dalam proses kompetensi kita membaca, ada di dalam pikiran, bukan cuma sekedar yang penting kumpul, yang penting nilai tugasnya terpenuhi, yang penting, bukan begitu yang saya inginkan sebenarnya. Jadi karena yang kalau seperti itu yang rugi kalian sendiri, saya kan nggak rugi, saya nggak rugi apa-apa. Yang rugi ya your knowledge, your time, ya waktunya ini, dan tidak memanfaatkan waktu dengan maksimal. Tidak ada apa-apa di dalam otaknya meskipun dokumennya ada. Jadi jangan membuat fake dokumen gitu. Ini yang ditulis memang portraying, describing what you have on your mind. Memang kamu punya pengetahuan ini di dalam diri kita gitu sebagai peneliti, bukan cuma sekedar kumpul-kumpul tugas, yang penting tugasnya ngumpul gitu. Oke. Next, nggak ada pertanyaan ya. Yang berikutnya adalah kalau sudah matriksnya sambil berjalan, at the same time kita mulai merencanakan risetnya, research plan. Dokumennya kurang lebih seperti ini. Merencanakan bab satunya, ini sudah saya, itu ya waktu itu saya tulis besar-besar di papan tulis ya. Ingat pasti waktu di meeting pertama. Chapter 1, mengapa saya melakukan penelitian ini? Chapter 2, apa topiknya, apa variabelnya, apa teorinya. Ini bisa copy paste dari bedah. Lalu bagaimana melakukannya? Semua ini bisa diisi, bisa dirumuskan, bisa dipikirkan setelah matriksnya itu mulai jalan. Matriksnya berjalan, sudah ada beberapa dokumen, let's say 10 dokumen, baru kalian ada ide, ada inspirasi, ada oh berarti penelitian saya akan seperti ini di dalam pikiran kita. Jadi kita rencanakan dulu, rencanakan risetnya, dan baru rencanakan tulisannya.
Makanya yang di sini dokumennya adalah research plan, bukan writing plan ya, bukan rencana untuk menulisnya, tapi rencana untuk risetnya. Karena yang kita lakukan adalah riset. Skripsi itu adalah research report, laporan penelitian. Proposal tesis itu adalah proposalnya, usulan, rancangan. Jadi yang kalian tulis itu adalah rencana penelitian yang kalian usulkan ke dosen, ke saya. Rencana penelitian. Bentuknya proposal skripsi. Isinya adalah rencana penelitian. Jadi kalian harus paham dulu tentang penelitiannya. Rencanakan dulu mau meneliti apa, bagaimana menelitinya, dan mengapa meneliti itu. Itu tuh maksudnya judulnya. Mengapa meneliti mood modality, mengapa meneliti anxiety, mengapa meneliti ini dan itu. Dipikirkan, dirumuskan. Oh, karena begini, oh, karena begitu. Itu ya. Itu bisa diperoleh semua argumen, semua alasan, semua pernyataan-pernyataan itu setelah mempelajari dokumen lain di matriks. Jadi tahapannya matriksnya dulu. Matriksnya sudah mulai jalan, baru kita bisa rencanakan. Makanya tadi ketika membaca dokumen orang, either it is journal or unpublished tesis yang di repository yang jadi mentor text, itu kita punya kemampuan mengamati, memodifikasi yang saya bilang. Oh, dia melakukannya gini. Berarti nanti saya ya kurang lebih begini. Tapi saya harus ada bedanya. Apa? Oh, jadi dia rumusan masalahnya gitu. Pertanyaan penelitian, research question, rumusan masalahnya begitu. Maka kurang lebih rumusan masalah kita juga more or less will be alike ya. Research questions kita akan agak sama-sama seperti itu. Jadi nggak perlu nanya lagi nih. Nggak perlu lagi bingung gitu loh. Perlu bingung. Ini pertanyaan penelitiannya apa ya? Perlu lagi bingung. Mau metodenya apa ya? Karena kita sudah mengisi matriks. Sudah dibedah judulnya, sudah baca dokumen orang lain. Nah, begitu. Baru kita merencanakan what's next to me. Untuk saya nih, jadinya gimana nih saya? Nah, rencananya yang sudah ada di pikiran itu, ide-idenya dibuat dalam bentuk tabel kurang lebih seperti ini. Research plan-nya. Kita lihat punyanya yang lain ya. Ini Azabin gimana dokumennya? Nah, ini dia. Chapter 1, mengapa? Nah, bisa research aim. Nanti saya tambahkan ya, ada research problems juga, masalah penelitiannya apa, tujuan penelitiannya apa, research questions, pertanyaan penelitiannya apa. Dari mana kita punya ide-ide itu? Dari dokumen sebelumnya yang kita baca. So back to your matrix. What you have on your matrix, what you have on your mind, and what's your plan? Jadi rencana kalian apa? Jadi di formulate dulu. Lalu chapter 2, what? Ini adalah konstruk teorinya. Kalau sudah buat bedah judul, ini gampang. Jadi pakai teori utamanya siapa? Misalnya analisis nilai moral. Jadi akhirnya pakai nilai moral siapa? Yang tadi misalnya error analysis. Error analysis tuh dari Corder, Dulain, Crescent, Rod Ellis, bla bla bla. Tapi sebenarnya nanti yang akan saya pakai yang mana? Semua itu ada di bab 2, tapi nanti yang saya pakai sebagai analisis yang mana? Salah satunya atau salah 2 dari banyak itu juga bisa. Nanti chapter 3 itu adalah design research-nya tentang research method. Apakah penelitiannya kuali, kuanti, berdasarkan mentor text.
Jadi penelitian saya itu kuali atau kuanti. Kalau kuali yang mana, kalau kuanti yang mana. Lihat ke mentor text. Dia apa, bagaimana melakukannya. Lalu lakukan modifikasi. Makanya mentor text perlu banyak supaya ada banyak inspirasi. Kadang suka berbeda. Oh, kalau pakai teori ini jadinya begini. Kalau pakai teorinya Rod Alice, maka instrumen jadinya begini. Kalau pakai teorinya Corder, error analysis, menganalisisnya jadinya begini dan sebagainya. Karena dengan satu teori, instrumen akan tampak seperti ini, tapi dengan teori yang berbeda akan berbeda lagi. Gitu. Saya pembahasannya tuh general ya, karena setiap kalian itu kan punya topik masing-masing. Jadi ada 50 orang, ada 50 judul. Jadi saya akan berikan directions-nya itu sifatnya general. Lalu kalian bisa digest, ya digest, you understand, you listen, and then understand, and then digest. Oh, jadi kalau saya bagaimana? Kalau di urusan saya bagaimana? Nanti disebutkan ini items-itemsnya, research design, data sources, participants, subject, data collections. Jadi kita sudah ada rancangan, sudah ada rencana. Nah, ini yang mau kita assess. Nanti saya yang assess. Ini udah betul belum ya kira-kira gitu. Sampai ke working table-nya sudah tampak nih kelihatan. Working table itu membantu chapter 3. Instrumennya adalah tabel kerja. Kalau dia penelitian kualitatif. Ini judulnya figurative language. Dia memakai teori Perrin. Kemudian teori Perrin ada berapa butir? Ini butirnya. Jadi nanti tabel analisisnya gimana gini, Mem? Oh, oke. Liriknya yang ini, nanti ada liriknya di sini lalala, terus nanti tinggal di checklist kan. Ini masuknya SM, PR, or else. Oh, oke. Nanti bisa saya revisi di mana yang perlu di improve dan lain sebagainya. Yang kuanti coba ada ya, tidak ya judul kuanti. Analisis ini kuali juga ya. Ini analisis di sosial media. Vocabulary ini juga kuanti. Dan sudah ini yang tahun lalu itu di kelas saya banyak sekali yang kuali figurative language sampai berapa belas orang ya Allah. Pak, mana yang kuanti? Ini apa? Gaya bahasa figurative language ya. Sebentar. Ini dokumen setahun yang lalu, saya pun tak ingat ya siapa yang kuanti, siapa yang kuali kan. Itu begitu ya cara kerja ingatan kita tuh kalau ini lupa. Apa sih apa ya? Oh ini coba ya nih. Ini kayaknya kuanti nih. Nih, oh ya benar nih kuanti. Memorization, vocabulary retention. Buku David Crystal. David Crystal tuh bukunya umum ya, English as a Global Language. Jadi kalau bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, bahasa komunikasi global dalam perdagangan, Crystal. David Crystal. Social Linguistic, Roland Wardorf. Ini dia yang ambil statementnya. Buku ada berapa dia buku? Buku research method masuk juga di sini. Si punyanya si Fakih. Oh iya, I remember his name. Namanya Fakih. Buku matrix. Ini research plan-nya di sini kah?
Mana research plan? In correlation. Lah, kok malah nggak ada research plan-nya? Research plan-nya gabung ke dokumen itunya kali ya, UAS-nya. UAS-nya ada tadi. Mana assignment-nya? Dokumen research plan-nya malah nggak ada. Terus Quran. I couldn't find this. Di sini apa ya? Proposal. Matrix. Fakih. Wait, we find another one. Noro. Nih, modalitas. Kuali lagi. Ini dah. Ini juga modalitas. Ini kita cari punyanya ini. Jadi yang ada research plan-nya. Nah, ini. Working table-nya. Nah. Jadi saya working table-nya kayak mana? Ya, you manage yourself. Setiap teori punya konstruknya sendiri sesuai dengan konsepnya dia. Ada berapa butir, ada berapa banyak, so it will be different over theories. Yang tadi mana ya? Ini ada nih research plan-nya. Nggak ada working table-nya. Jangan ditiru yang belum selesai. Ini Halliday Matheson, judulnya pasti modality saja. Modalitas pakai teorinya Halliday. Lalu begini tuh, modalitas itu ada dua, modalizations and modulation. Modalizations beranak lagi, probability and usuality. Modulations beranak, obligations and inclinations. Lalu nanti ada levelnya. Level high, medium, lower kayak apa? I don't know. You tell me. Ini projectnya kan yang punya, yang meneliti. Si penelitinya yang tahu tentang konsep ini. Apa yang dimaksud dengan high modality atau high modulation? Nanti ditaruh di sini klausanya, tulisannya itu. Dari mana sih? Oh, filmnya skrip film yang mengandung modalitas. Ini nanti belum selesai nih, jadi ada berapa jumlah klausa. Jadi yang dianalisis adalah sumber datanya klausa. Ada berapa klausa? Ada 200, 100 berapa sekian, lalu masukkan ke sini, lalu di checklist working table. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Belum paham sampai seperti ini, ya nggak apa-apa, kan nanti akan saya koreksi. Tadi juga ada yang belum ada working table-nya, berarti dia belum paham. Kalau yang seperti ini berarti dia sudah paham itu si how to use a theory. Jadi ada sebuah teorinya yang sudah jelas, butir-butirnya, lalu bagaimana menggunakan teori untuk menganalisis data dalam bentuk working table. Seperti ini. Kalau dia judulnya adalah code mixing. Pakai teorinya siapa? Code mixing Hoffman. Code mixing bagi jadi berapa? Ada 3 menurut Hoffman. Intrasentential, intralexical, changing pronunciation. Itu menurut si Hoffman karena dia memakai teori itu ya. Lalu nanti dianalisisnya bagaimana? Jadi menggunakan teori sebagai alat analisis data. Jadinya gini. Kalau belum ngerti sampai sini nggak apa-apa, nanti akan kita bahas. Pasti
Saya akan bilang pakai teorinya siapa? Si Anu. Nah, si Anu itu bilangnya apa? Dia membagi konsepnya menjadi berapa jenis. Lalu datanya apa? Utterance, ungkapan-ungkapan. Dari apa sih ini? Oh, influencer. Influencer di apa ini? Medium account. Berapa ungkapan-ungkapannya. Ungkapannya itu code mixing itu kan berarti ada Indonesia Inggris ya dalam konteks ini. Dan itu di video itu ada di waktunya di detik yang mana gitu ya. Lalu dia masuk ke jenis apa. Semacam itu yang perlu direncanakan terlebih dahulu. Namanya tuh rencana, bisa sudah bagus, bisa sangat sudah praktikal. Tapi kalau belum nanti kita honing ya, kita asah lagi sampai bagus dan jelas. Kalau sudah oke, baru rencana itu dituliskan dalam bentuk bab 1. Itu dari saya. Jadi yang mulai harus dikerjakan minggu ini adalah si matriks, mulai mengisi matriks dan mulai merancang penelitiannya, research plan. Ini dokumen ini akan saya kirimkan hari ini. Ada pertanyaan untuk tugas minggu ini? Kalau kalian sudah mulai ada progres nih di udah judul oke, matriks sudah mulai jalan, rencana penelitian sudah oke, minggu depan, minggu keempat kita sudah bab 1. Menulis bab 1. Minggu keempat, kelima bab 1. 6, 7 bab 2. UTS bab 1, 2 gitu ya. Itu rencana, kan saya juga punya rencana. Saya namanya teaching plan. Rencana mengajar. Kalau kalian kan meneliti, di research plan direncanakan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa yang harus dilakukan? So you need to fill out, starting to fill out, mulai mengisi. Bukan selesai mengisi ya, remember. Bukan selesai mengisi 1 minggu harus 25. No. 25 itu kan minimal nanti di 4 bulan. Tapi mulailah minggu ini. Matriksnya diisi, research plan-nya mulai dirumuskan. Udah tahu nih research problemnya apa, chapter 2 pakai teorinya siapa, penelitian previous research-nya bagaimana, siapa saja gitu. Research desainnya, ini semua bisa diisi kalau kita sudah mengisi matriks membaca. Minggu depan, oke, kalau udah sudah ada rencana penelitian, sudah oke. Jadi sudah punya tuh bahan baku untuk menulis. Karena menurut saya menulis itu seperti memasak cooking proses. Jadi ketika kita mau memasak, kita tuh udah siapkan dulu semua bahannya. Jangan mau masak baru ke warung, baru mau ke pasar beli ayam, misalnya kita mau masak apa? Chicken soup. Nah, udah disiapkan tuh vegetables, seasoning, bumbu-bumbunya dengan takaran-takarannya. Lalu siapa lagi ya? Ayamnya sebagai base itu kan udah dibeli, sudah disiapkan. Jadi pas jam kita masak, itu bahannya sudah ready. Bahannya juga yang paling bagus, fresh, supaya hasilnya juga bagus ya kan. Terus nanti begitu mulai masak, menyalakan api, air disiapkan, itu kita tahu nih mana yang masuk duluan, seberapa banyak masuknya. Nah, itu adalah proses menulisnya. Mana duluan yang ditulis. Tapi semua bahan-bahan itu sudah ada, ready on the table, ready there. Nah, ini bahan-bahannya sedang kita siapkan nih. Bedah, judul lah, si matrix lah, research plan lah, itu semua adalah bahan-bahan ingredients yang harus kita siapkan. Kalau udah semua berarti, saya positif, berarti udah cukup nih di kepala, udah cukup rencana, udah banyak. Sekarang tinggal nulis. Jadi jangan menulis kalau belum siap, kamu bingung sendiri gitu.
Ada pertanyaan? Miss, izin Ya, bertanya. Ahmad Indra. Iya. Untuk research plan itu kan di research purpose sama research question itu kan kita itu berarti apa ya? Kan kita udah ngumpulin jurnalnya Miss ya, beberapa jurnal. Nah, untuk menulis chapter 1 itu kita milih salah satu kan jurnal mana yang apa ya, yang kita mau nulis sesuai dengan Kita jadikan mentor namanya. Iya. Kita jadikan mentor. Betul. gitu ya. Boleh tidak mentor teksnya jurnal? Boleh. Boleh Oke. tidak skripsi? Boleh. Oke. Nanti kalian akan melihat, coba kita lihat matriksnya punya si Faza atau yang ini. Yang ini deh yang saya buka dua-duanya. Punya Anissa. Nih, dia membaca mix. Dia membaca, jangan yang mix, nanti dia bingung. Misalnya dia membaca kualitatif ya. Apa sih penelitiannya? Transitivity analysis kualitatif. Tapi ternyata di ini ada mix. Oke, kalau mix pertanyaan penelitiannya akan bagaimana? Pertanyaan penelitiannya akan begini. Kalau research improving students, ini adalah penelitian yang ini akan what are the results? Nanti implementations of curriculum, ini adalah penelitian yang begini. What challenges? Saya cari challenge nggak ya? Nggak, penelitian saya bukan tentang challenge. Analisis register. Oh, ini analisis nih. Ini penelitian saya kayak gini nih, kayak gini. Dia research questionnya apa ya? Ini. What are the most lalalala. Ini kualitatif. Oh, saya kan kualitatif. Saya ngikutin dia. Kalau penelitian yang lain tadi mixed method, saya nggak ikutin. Jadi saya kira-kira yang ini kali ya. Nanti baca lagi yang lain. Ini penelitian apa? Oh, deskriptif kualitatif. Oh, dia pertanyaannya apa ya? What are the 5 principles? What does la. Oh, dia analisis lagi nih, analisis. Penelitiannya apa nih di sini? Oh, nggak kelihatan nih, nggak jelas misalnya. Skip. Kalau nggak ada penelitian yang nggak jelas, skip aja, skip. Yang ini yang jelas. Oh, dia begini. Kita ikutin. Terus coba lihat hasilnya si planningnya si Anissa. Research questionsnya dia ini. What are the process type employed? What are the transitivity system characterizing? Jadi ini seperti itu. Setelah membaca dokumen lalala tadi, yang tadi, akhirnya dia pasti mengikuti dengan what are, what, how, what are the most, misalnya seperti itu. Karena misalnya penelitian-penelitian yang kualitatif bentuknya memang seperti itu, bukan yes no question. Penelitian yang kuanti biasanya yes no question. Apakah ada hubungan? Is there any significant effect? Is there any correlation? Does it any significant positive correlation? Itu penelitian kuanti biasanya yes no. Taunya dari mana? Ya ini ya, kita telusurin nih satu-satu si matrix, bukan matrix, ya matriksnya. Penelitian ini dilakukan oleh ini, begini pertanyaan penelitiannya. Jadi kita bisa modify. Paham ya prosesnya? Makanya saya bilang matriksnya dulu mulai di satu-satu dipelajari, baru kita merancang untuk penelitian kita. Jadi input dulu, baru output. Kalau nggak ada input, jangan harap akan ada output. Jadi kalau nggak pernah ada masukan, membaca insight, nggak mungkin ada ide, inspirasi, ataupun rencana. Oke, cool, clear? All clear? Clear enough, ma'am. Iya, jadi sudah tahu ya, yang penting, saya tahu apa yang harus saya lakukan right after this. Sudah ini, gitu ya. Ini nanti file Word-nya akan saya berikan di WA group masing-masing. Kalau sudah bisa saya selesaikan nih. Jadi kalian sesudah ini sesi Zoom-nya sudah selesai dulu yang kelas E, karena tadi sudah saya record your present. Nanti saya tinggal merecord presence, kehadiran untuk kelas D. Yang kelas E karena sudah selesai, jadi kalian bisa
what is it, leave the group, leave this session, lalu kerjakan. Jadi bukan itu ya, kan kita sesinya tetap 2,5 jam. Jadi mulai kerjakan tuh matriksnya, cari dokumennya, isi, lalu mulai merancang. Jadi membacanya itu interactive reading namanya. Baca terus lalu mikir, oh dia begitu, lalu saya bagaimana? Oh dia lakukannya begini, saya gimana nih? Nah, jadi mulai gitu. Dan itu proses seperti itu melelahkan walaupun cuma duduk, baca, matanya jot down ya namanya. Naik turun tapi itu melelahkan, cukup melelahkan. Nah, setidaknya nih di sisa waktu sekitar 30 menit ya. Kita kan mulai jam 2. Jadi selesainya 3:30 ya. Itu setidaknya adalah 3-4 dokumen. Lalu sudah mulai nih muncul, oh berarti nanti penelitian saya gini. Nanti mulainya kayak gini nih. Nanti tabel-tabelnya sudah ada hilal-hilalnya gitu, kayak tanda-tanda kehidupan. Oh nanti saya ngerjainnya jadi begini aja ya. Nanti tabel saya kalau pakai teori ini berarti kira-kira tabel saya kayak gini ya. Kayak gitu-gitu loh. Oke, nanti saya kasih contohnya juga dan wordnya. How about that? Clear enough? Miss, maaf mau nanya. Iya. Untuk yang bedah judul itu dikumpulin kan ya, Miss? Iya, ini udah ada kok di ini. Kalau kelas yang F udah saya kasih linknya. Iya, yang kelas E belum ada Belum, classroom-nya ya ya, nanti Miss? saya kasih. Oh iya, baik. Terima kasih, Sama Miss. digabung 2 kelas gabung jadi 1 classroom-nya. Nih di sini. Nanti saya berikan juga linknya. Yang E memang belum saya berikan. Baik, Oke, terima kasih, Miss. ya, udah jelas semuanya. Directions, arahan-arahan dari saya ya. Untuk 2 kelas, dua-duanya. Tinggal yang kelas F belum di present saja, belum di record, maksudnya belum direkam kehadirannya. Oke, saya cukupkan sekian untuk yang sesi Zoom. Tapi sesi belajarnya tetap ya, sesi Zoom-nya selesai. Sesi belajarnya tetap untuk 2 SKS. Ini saya mau stop sharing gimana? Oh gini. Jadi tetap 3 SKS, tapi sisanya adalah belajar mandiri tanpa Zoom untuk mengisi dokumen yang tadi. Matrix dan research plan. Research plan-nya belum saya berikan sih, seingat saya nanti saya berikan contoh dan Word doc-nya. Minggu depan kalau oke semua nih, kalau oke sudah, nah itu berarti bisa langsung kita ke bab 1. Itu teaching plan saya. Jadi meeting 4 kita udah harus mulai tulis bab 1 sistematikanya. Nih ya rancangan saya. Kalau lancar semuanya nih, my teaching plan bab meeting 4, 5, bab 1, 4, 5 ya. 6, 7, bab 2, pertemuan 8 adalah UTS, bab 1, 2 daftar pustaka. Gitu. Nanti kalau misalnya kalian belum, berarti kalian barrier nih, menghambat. Kalau belum, banyak yang belum selesai, kita nggak bisa lanjut ya. Kita nggak bisa lanjut kalau kalian belum siap. Jadi jangan menulis kalau belum siap. Siapkan dulu bahan bakunya. Maka siapkan nih. You have 1 week long to prepare everything before writing. Oke. Itu ya cukup jelas. Untuk yang kelas E silakan lanjut aktivitasnya dengan mengisi matriks dan mulai memikirkan dulu nih. Karena semua tuh harus dipikir-pikir dulu ya. Ini kan riset itu prosedur ilmiah, logik, analitik, scientific dan semuanya. Itu jadi kita pikirkan dulu. Ini bagaimana, lalu baru kita tuliskan, lalu baru execute. Oke. Untuk kelas D, salah. Saya ngajarnya kelas EF. Untuk kelas E silakan kalau mau leave. Untuk yang kelas F saya record dulu kehadirannya. Saya cukupkan sekian untuk kelas E. Kalau mau lanjut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas E. Untuk kelas F saya panggil satu persatu untuk cek progres. Mudah-mudahan semuanya oke. Karena ini tuh satu-satu ya. Kalau menumpuk, kalian tuh pusing sendiri. Coba bayangkan ya, dalam 1 minggu ngerjakan bedah, ngerjakan matriks, ngerjakan
research plan lalu ditumpuk-tumpuk itu pusing. Makanya saya keluarkannya tuh sedikit-sedikit supaya bisa diikuti. Nah, kalian ikutin. Jadi jangan tunda-tunda. Kalau tunda-tunda udah deh mess. You will get a mess gitu ya. Semua pasti akan berantakan. Nggak tahu mana dulu jadinya urutannya juga pusing. Sudah nambah dari minggu lalu bedah judulnya